Baik Bapak Ibu tamu undangan dan para peserta yang berbahagia, sebagai wujud rasa nasionalis, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin, selanjutnya marilah kita tundukkan kepala, berdoa semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri UMKM Republik Indonesia Bapak Maman Abdurrahman. Yang kami hormati pula Gubernur Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Bapak Haji Sumasna STMUM. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Agung Yan Susan Sudarwin. Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT. Sekretaris Kementerian UMKM Republik Indonesia, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat pagi, Bapak. Bupati Bandung Barat, Bapak JJ Rici Ismail. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia, Ibu Siti Aziza. Para pimpinan Kementerian UMKM Republik Indonesia, para pimpinan perbankan, dunia usaha, asosiasi, dan komunitas, para pimpinan Institut Teknologi Bandung, para dosen, dan para mahasiswa putra-putri ITB terbaik bangsa yang kami banggakan. Selamat datang pada acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung yang mengambil tema Generasi Muda, Generasi Emas, Entrepreneur Journey, Scaling Up Indonesia Juara.
Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kementerian UMKM dan Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini merupakan sinergi antara Institut Teknologi Bandung dengan Kementerian UMKM melalui Deputi Bidang Kewirausahaan serta didukung oleh Lembaga Pembiayaan, Dunia Usaha dan Komunitas Wirausaha sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan mindset entrepreneur di kalangan generasi muda sekaligus memperkuat ekosistem kewirausahaan yang inklusif, kuat dan berkelanjutan. Sebagai pembuka agenda pada pagi hari ini, mohon izin Bapak dan Ibu, saya punya sebuah pantun. Nanti minta tolong boleh ya, cakep ya di akhirnya. Jalan-jalan ke daerah Braga, cakep. Foto-foto indah di setiap sudutnya. Selamat datang putra-putri terbaik bangsa, generasi hebat, calon wirausaha. Wah. Sudah semangat sepertinya teman-teman di sini menerima nanti ilmu dan insight yang akan diberikan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan laporan yang akan diberikan dari Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Untuk itu kepada Ibu Siti Azizah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di tengah waktu yang sangat sibuk. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Maman Abdurrahman. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara. Selamat pagi Pak, terima kasih juga sudah mengizinkan kami untuk berkolaborasi dengan ITB. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Rektor ini. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Sumasna ST. Yang saya hormati Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN Bappenas, Bapak Maliki. Yang saya hormati anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Bapak Agung Yansusan Sudarwin. Yang saya hormati Sekretaris Kementerian UMKM, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat datang Pak, ini juga dulu alumni dari ITB. Tepuk tangan dulu untuk Pak Arif ini. Yang saya hormati para staf ahli Menteri UMKM, staf khusus Menteri UMKM, yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi ITB, Bapak Dr. Andrianto Rikrik Kusmara, yang saya hormati para sivitas akademika Institut Teknologi Bandung, yang saya hormati Direktur Utama Bank BJB, Bapak Yusuf Saudin beserta jajaran direksi, yang saya hormati Direktur Utama PIP, Pusat Investasi Pemerintah, Bapak Ismet Saputra, yang saya hormati Vice President BNI, Bapak Rinaldo, Regional CEO 6, Bandung BSI, Bu Fitria Ekayanti, yang saya hormati Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Bapak Yovan Sudarma, yang saya hormati Micro Business Department Regional Office Bandung BRI, Bapak Asa Ageng Avianto, yang saya hormati pemimpin cabang permodalan nasional Madani, Ibu Neneng Yani Andriani, yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia APSKI, Bapak Sony Rustiadi, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti kuliah umum Institut Teknologi Bandung dengan tema Generasi Muda, Generasi Emas. Entrepreneur Journey Scaling Up untuk Indonesia Juara. Tema ini menjadi penegasan bahwa generasi muda
adalah agen transformasi bangsa. Dengan semangat wirausaha yang inovatif, mereka mampu mengubah bonus demografi menjadi bonus ekonomi. Bapak Menteri, hadirin sekalian dan adik-adik mahasiswa, kami laporkan bahwa kuliah umum yang diselenggarakan pada hari ini diikuti oleh 900 mahasiswa baru dari ITB. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih adik-adik semua sudah hadir dalam acara kuliah umum. Kuliah umum ini mengambil tema Entrepreneur Inovatif, UMKM Juara, Ekonomi Berdaya Saing, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kuliah umum serta peningkatan kapasitas wirausaha, kami juga akan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah Entrepreneur Hub Terpadu Jawa Barat 2025 yang akan diikuti oleh 450 wirausaha. Kita juga mengadakan Entrepreneur Expo yang menghadirkan 30 tenan terdiri dari 20 tenan wirausaha binaan ITB dan 10 tenan layanan mitra IHAB. Baik itu dari BSI, Bank BJB, PIP, Alami Fintech Syariah, LBS Urundana, Plut KUMKM, Lala Move, dan lain-lainnya. Expo ini akan menjadi ajang temu bisnis dan kolaborasi antara mahasiswa, wirausaha, lembaga keuangan, dan tentunya ekosistem pendukung. Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa, kita juga akan mengadakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dengan Institut Teknologi Bandung tentang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Menteri dan adik-adik mahasiswa, saat saya kuliah di sini, yang hanya terfikir oleh saya adalah menjadi profesional atau menjadi karyawan pemerintah atau mungkin menjadi pekerja seni. Tapi 3-4 tahun terakhir ini kondisi berbeda, di mana kita membutuhkan banyak sekali wirausaha di Indonesia untuk tentunya pada akhirnya menciptakan lapangan kerja. Itu sebabnya selama 3-4 tahun terakhir banyak sekali universitas perguruan tinggi yang sudah membangun prodi kewirausahaan. Dan saat ini saya yakin sudah ada lebih dari 115 universitas dan perguruan tinggi yang sudah memiliki prodi kewirausahaan, apakah itu dalam bentuk mata kuliah, program studi, dan juga bahkan fakultas. Untuk itu kita perlu menambah jumlah wirausaha di Indonesia, karena untuk menjadi negara maju diperlukan sebanyak 4% minimum wirausaha muda. Melalui rangkaian ini kami tentunya mengharapkan bahwa mahasiswa yang hadir di sini terdorong menjadi job creator dan bukan job seeker. Karena kita perlu kembali lagi banyak sekali wirausaha di Indonesia. Dan kami juga mengharapkan perguruan tinggi akan semakin aktif untuk menciptakan wirausaha yang tangguh melalui pendidikan, keterampilan, dan inkubasi, tentunya research dan inovasi, kolaborasi, dan membangun budaya kewirausahaan bagi mahasiswa. Alhamdulillah Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa, setelah beberapa tahun terakhir ini kami terus berusaha untuk mengadakan kerjasama dengan ITB. Alhamdulillah hari ini insya Allah terwujud dan kita bisa bekerja sama untuk menciptakan wirausaha tangguh yang berbasis research, inovasi, dan teknologi. Kami yakin bahwa semangat kolaborasi untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan kita bersama dapat mewujudkan wirausaha hebat, Indonesia kuat. Akhir kata kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak dan atas dukungan dan partisipasi aktifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha. Terima kasih Ibu Siti Azizah yang telah berkenan menyampaikan laporan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus
nantinya membuka acara pada pagi hari ini. Untuk itu kami silakan dengan hormat kepada Profesor Tata Cipta Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, sampurasun. Yang terhormat Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir di sini. Yang kami hormati Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Asda Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Pak Sumasna, terima kasih. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pendudukan, Ketenagakerjaan dari Kementerian PPN Bappenas, Pak Maliki, terima kasih. Ketua DPRD Jawa Barat yang diwakili oleh anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Bapak Agung Yan Susan Sudarwin, Bapak Sekretaris Kementerian UMKM, Bapak Arif Rahman Hakim, Ibu Deputi, Bu Siti Azizah, serta para pimpinan di Kementerian UMKM, para tamu undangan, terutama dari dunia usaha, kemudian juga dari pimpinan perbankan, hadir dari beberapa bank dari di sini, dari asosiasi dan komunitas, para pimpinan ITB, para dosen yang hadir di sini, serta yang saya banggakan, para mahasiswa ITB. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Aula Barat demikian penuhnya, nggak biasa-biasanya Pak, sampai sepenuh ini nih. Ini luar biasa. Sampai 5 baris ini mungkin berapa? 800-900 orang mungkin saya duga ya. Jadi kehadiran Pak Menteri rupanya menjadi magnet untuk adik-adik mahasiswa ini. Mungkin nggak tahu nanti pertanyaannya susah-susah Pak, mudah-mudahan Pak. Ini juga selain di Aula Barat, acara ini juga dihadiri juga oleh mahasiswa secara daring dari adik-adik mahasiswa di Jatinangor dan Cirebon. Ini adalah kelanjutan dari komunikasi sebelumnya dan rintisan sebelumnya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi, Ibu Siti Azizah, dan ini memang adalah satu kerjasama strategis yang harus dilakukan antara perguruan tinggi dengan kementerian, sebagaimana tadi Bu Azizah sudah menyampaikan bahwa kita ini sekarang dalam posisi di tengah-tengah, dibilang negara miskin enggak, tapi sudah sejahtera juga belum begitu ya. Dan kalau kita bercermin kepada negara-negara yang maju, yang sejahtera, kita akan melihat bahwa ekonominya itu didukung atau ditopang utamanya oleh UMKM. Tapi UMKM yang kita bayangkan itu bukan UMKM seperti yang UMKM yang kecil-kecil banget gitu ya. Yang namanya UMKM itu mungkin pegawainya 50, 100 gitu dan kelas dunia gitu ya. Saya pernah hadir di salah satu UMKM yang membuka laboratorium di ITB. Itu UMKM dari Jepang, namanya Nakayama. Dia itu UMKM dengan dengan pegawai kurang lebih 200 orang. Membuat mesin penghancur batu. Jadi dia menjual alat berat sebetulnya dan sudah terkoneksi dengan internet sehingga semua produk alat beratnya di seluruh dunia dia bisa pantau operasinya.
Kalau dia membesar lagi, maka dia tidak dapat insentif dari pemerintah, bukan UMKM lagi katanya. Jadi strateginya adalah dia membuka laboratorium, salah satunya di Indonesia, di ITB. Dan dia menerima mahasiswa magang untuk melakukan R&D di sini, tiap pagi rapat dengan kantor Jepang, begitu. Nah itu kira-kira bayangan UMKM begitu ya, UMKM yang dilakukan di Jepang. Bukan lagi UMKM cuma jualan di pinggir jalan, enggak gitu ya. UMKM itu keren gitu ya. Dan nanti Pak Maman mestinya akan menjelaskan bahwa UMKM lah masa depan Indonesia kalau kita mau menjadi negara maju. Tadi sudah dijelaskan bahwa target yang ingin dicapai adalah rasio kewirausahaannya itu tumbuh dari 3,2% menjadi 8%. Nah 8%-nya itu dari mana? Ya harusnya dari alumni-alumni perguruan tinggi yang terdidik, yang punya imajinasi yang tidak terbatas, yang bisa menghasilkan peluang-peluang baru. Nah inilah yang perlu kita lakukan, dan kenapa acara hari ini menjadi strategis dan sangat penting. Jadi judul yang diberikan ini generasi muda, generasi emas, entrepreneur journey, scaling up, Indonesia juara, ini sangat relevan dengan kondisi kita sekarang menuju ke masa depan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang akan dipaparkan pagi ini akan memberikan inspirasi yang sangat berharga bagi adik-adik semua generasi muda ITB yang kelak bukan menjadi job seeker tapi penyedia pekerjaan begitu ya. ITB sendiri sebetulnya sudah punya sejarah yang panjang terkait dengan kewirausahaan. Kalau kita sebutlah Bapak Teddy Rahmat begitu ya, Pak Beni Subianto, Pak Abu Rizal Bakri, sampai yang hari ini terkenal itu misalnya Wardah begitu ya, itu adalah alumni-alumni ITB semua yang memulai usahanya dari nol gitu ya sampai jadi sebesar itu. Yang zaman dulu bahkan belum ada prodi kewirausahaan. Sejak tahun 2012 di ITB didirikan program studi kewirausahaan. Ini adalah program studi yang dibuka pertama kali di Indonesia dalam bidang kewirausahaan itu. Sejak itu tumbuh program studi kewirausahaan di banyak universitas, dan pada tahun 2023 sudah terbentuk perkumpulan program studi kewirausahaan Indonesia yang juga dimotori oleh ITB yang menaungi lebih dari 120 program studi kewirausahaan. Jadi saya kira pertumbuhan yang luar biasa dalam 12 tahun terakhir ini. Juga sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, saya kira sudah dirintis pembinaan UMKM yang juga adalah hasil kerjasama Kementerian Koperasi UMKM pada saat itu dan SBM ITB yang lulus kurasi program mikro mandiri untuk memberdayakan UMKM. Kemudian juga ITB itu terlibat banyak dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kewirausahaan nasional, dan salah satunya adalah kegiatan yang kita kerjakan hari ini. Jadi mudah-mudahan ITB bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat berperan lebih besar dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional ini. Tadi juga disebutkan bahwa ITB dan Kementerian UMKM akan menandatangani nota kesepahaman strategis yang tadi disampaikan Bu Aziza, yang akan menjadikan payung untuk kerjasama strategis yang lebih lanjut. Juga
kami ingin berterima kasih atas beberapa program yang tadi disampaikan terkait Entrepreneur Hub Finance, Intensive Laboratory, Startup Acceleration, dan e-Hub Ecosystem yang sudah dan akan terus dilakukan. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya kegiatan hari ini akan terbangun ekosistem kewirausahaan yang kokoh, yang tangguh, yang bisa membawa Indonesia untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi global yang tumbuh dari anak-anak muda yang luar biasa ini, yang sekarang ini batasnya hanya imajinasi dan mimpi sebetulnya. Sudah tidak ada lagi batas-batas yang mungkin dihadapi oleh generasi kami ini. Kita mestinya siap untuk bisa bermain pada skala global, tidak hanya berpikir pada arena lokal saja. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk adik-adik semua, dan marilah kita dengarkan kuliah umum yang akan diberikan oleh Bapak Menteri terkait dengan Entrepreneur Journey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang telah memberikan sambutannya. Kami silahkan mendapat kembali ke tempat. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Gubernur Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kepada Bapak Haji Sumasna kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Sampurasun. Yang terhormat Bapak Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Bapak selamat datang di Bandung, selamat datang di ITB. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Prof. Dr. Insinyur Tata Dirgantara. Yang terhormat Bapak Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas, Bapak Maliki. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Arif Rahman. Yang terhormat Ibu Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia, Ibu Siti Azizah. Ibu, dulu saya di ospek oleh beliau sebagai swasta dulu ya. Terima kasih Ibu atas ospeknya dulu. Yang terhormat staf ahli Menteri Bidang Usaha Rintisan dan Ekonomi Digital, Bapak Julius. Yang terhormat anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Bapak Agung Yan Susan Sudarwin. Nah ini, kalau ini saya tidak ikut kospek karena jauh sekali jaraknya. Tapi hari ini walaupun junior saya, beliau punya kewenangan untuk marah-marahin kami di eksekutif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Direktur Utama Bank BJB, Bapak Yusuf Sadudin, serta yang saya banggakan seluruh peserta kuliah umum Entrepreneur Hub Terpadu Jawa Barat 2025. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara kuliah umum Entrepreneur Hub Terpadu Jawa Barat tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah ke Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan salam hangat, rasa hormat, dan doa terbaik bagi
Rasa hormat dan terbaik bagi keberlangsungan acara kita pada pagi ini dan permohonan maaf dari Pak Gubernur yang sejatinya sangat ingin hadir pada forum ini, tapi berkaitan dengan agenda lain, beliau menugaskan saya untuk hadir. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri UMKM di Tanah Pasundan di Jawa Barat yang kita cintai ini. Kehadiran Bapak Menteri merupakan suatu kehormatan dan membawa semangat besar bagi kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus mendorong ekosistem wirausaha dan UMKM. Pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih apresiasi setinggi-tingginya atas segala bentuk support dan dukungan Kementerian UMKM, dan pada forum ini juga kepada ITB support terus bentuk program fasilitasi sinergi yang terjalin selama ini dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang saya banggakan, Jawa Barat saat ini merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu lebih dari 50 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk ini adalah potensi yang luar biasa, namun sekaligus juga tantangan besar, terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan mendorong lahirnya wirausaha baru. Data terkini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki 6,6 juta UMKM yang menyumbang sebesar 60% terhadap perekonomian daerah dan menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, di mana UMKM ini merupakan motor penggerak perekonomian Jawa Barat. Hadirin yang saya hormati, melalui Entrepreneur Hub Jawa Barat tahun 2025, kita berharap melahirkan generasi baru wirausaha yang tidak hanya kuat dalam skala lokal, namun juga mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha harus terus dikuatkan agar ekosistem entrepreneurship di Jawa Barat semakin kondusif, dan hanya dengan kolaborasi yang sehat, kewirausahaan Jawa Barat dapat bertumbuh dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan fasilitasi, regulasi serta ruang kreatif bagi para pelaku usaha dan mahasiswa yang ingin merintis bisnis, di mana kami yakinkan bahwa semangat inovasi, digitalisasi dan kolaborasi di Jawa Barat akan menjadi epicentrum wirausaha di Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, melalui Entrepreneur Hub ini diharapkan akan terbentuk jaringan bisnis baru, munculnya startup kreatif, dan terbangunnya sinergi yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Izinkan saya menutup sambutan ini dengan ajakan mari kita jadikan Entrepreneur Hub ini, Entrepreneur Hub Jawa Barat 2025 ini sebagai tonggak kebangkitan ekonomi baru yang dilahirkan dari anak muda, dari kampus, dan dari UMKM yang semakin kuat. Demikian beberapa hal, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Sumasna yang telah berkenan memberikan sambutannya. Kami silakan dapat kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah saatnya kita pada sebuah momen istimewa, yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara Kementerian UMKM dan Institut Teknologi Bandung. MOU ini menjadi tonggak penting dalam kolaborasi pembangunan ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk itu dengan hormat kami mengundang ke atas panggung Rektor Institut Teknologi Bandung dan Sekretaris Kementerian UMKM Republik Indonesia untuk melaksanakan penandatanganan. Juga mohon berkenan Bapak Menteri UMKM Republik Indonesia serta Ibu Deputi Bidang Kewirausahaan untuk menyaksikan secara langsung prosesi penandatanganan ini di atas panggung. Kami silakan Bapak dan Ibu untuk dapat mengambil tempat. Kami silakan Bapak untuk dapat menandatangani dokumen nota kesepahaman.
Hadirin, saat ini kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan ITB tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, selanjutnya kita sejenak berfoto bersama. Boleh ditunjukkan dokumennya Bapak ke hadapan kamera. Mohon izin, rekan-rekan media kami hitung dalam 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kementerian UMKM Republik Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami muliakan, setelah kita menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Institut Teknologi Bandung, tibalah kita pada agenda utama yang paling kita nantikan, yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh tokoh inspiratif, yaitu Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema Entrepreneur Inovatif UMKM Juara Ekonomi Berdaya Saing. Tema ini menegaskan peran penting generasi muda Indonesia, termasuk mahasiswa ITB yang hadir pada pagi hari ini sebagai motor penggerak bangsa. Untuk memandu jalannya kuliah umum pada pagi hari ini, telah hadir bersama kita seorang moderator, yaitu Bapak Sony Rustiadi, SE MBA PhD CBAP. Beliau adalah Ketua Program Studi Sarjana Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Hadirin sekalian, untuk itu marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Sony Rustiadi PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mahasiswa ITB lebih keras lagi nih, ada 900 orang ya. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu semangat wirausaha para mahasiswa ITB, Pak Menteri izin. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama, dan insya Allah kita akan mengundang segera Bapak seorang sosok inspiratif, Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman. Izin yang terhormat, tentu Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Asisten Daerah Perekonomian, Bapak Rektor ITB, Profesor Tata Cipta Dirgantara, dan pimpinan ITB, Ibu Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM, Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian BPN, DPRD Jawa Barat, anggota Komisi 2, Bapak Agung Yan Susan Sudarwin, Bapak Sekretaris Kementerian UMKM yang baru saja menandatangani MOU dengan ITB, para pimpinan Kementerian UMKM, para pimpinan mitra perbankan, BNI, BRI, BJB, Bapak Direktur Utama, terima kasih. Asosiasi komunitas dan tentunya yang tercinta semua mahasiswa ITB yang pada hari ini kita akan berkumpul bersama dan mendengarkan sebuah inspirasi. Dan tentu nanti Pak Maman, beliau lahir di Pontianak, di Kalimantan, tapi datang ke tanah Sunda ini membawa program-program luar biasa dari pemerintah. Seperti tadi Pak Rektor bicara bahwa Indonesia punya target tahun ini mencapai 3,2% dan 8% rasio kewirausahaan di tahun 2045. Tentu ITB sebagai salah satu universitas di Jawa Barat ini punya tanggung jawab seperti dipesankan oleh Pak Rektor tadi, bahwa kita perlu membawa hasanah kewirausahaan, merubah dogma paradigma bahwa UMKM adalah UMKM usaha yang kecil dan selalu kecil. Tapi UMKM adalah usaha yang memang berdaya juang tinggi, yang memang memiliki semangat, dan tentu kita menunggu kreativitas dan juga inovasi dari para mahasiswa semua.
Tanpa kita menunggu lebih lanjut, mari kita sambut Bapak Menteri UMKM Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman ke atas panggung. Silakan Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Bandung, di kampus Ganesha, Bapak Maman. Kita saat ini tadi ada 900 hitungannya Pak Rektor, tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Jatinangor dan Cirebon, Pak, bergabung bersama kita. Mungkin Bapak berkenan untuk bisa memberikan arahan mungkin untuk para dan juga inspirasi untuk para mahasiswa, dan rasanya para mahasiswa ini senang untuk tanya jawab sebenarnya Pak ya. Jadi mungkin izin nanti, dan juga Pak Asdep ini sudah, dan juga Ibu Deputi sudah menyiapkan surprise luar biasa dari Kementerian UMKM untuk pertanyaan yang akan dipilih oleh Pak Menteri yang paling menarik. Dan tadi pesan Pak Rektor, pertanyaan mahasiswa ITB harus susah-susah ya Pak Rektor ya, izin. Baik, mungkin Bapak dulu memberikan arahan bagi kami semua sesuai dengan judul, dan juga mungkin setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab Bapak. Dipersilakan waktu dan tempat Bapak. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak ITB? Saya udah lembut loh, masih kurang cihuy suara saya ini. Apa kabar anak-anak ITB? Wah, kalau saya bilang mahasiswa ITB, kalian jawabnya pendobrak masa depan. Setuju ya? Gue berdiri aja bos. Silakan Pak. Mohon maaf, kelamaan di jalan waktu di kampus. Jadi kalau duduk susah. Apa kabar mahasiswa ITB? Pendobrak masa depan. Nah, kalau saya tanya apa kabar tadi baik dulu. Oh gitu. Tanya apa kabar pendobrak masa depan nih. Tapi kalau saya bilang mahasiswa ITB, pendobrak masa depan. Ulangi ya. Apa kabar anak-anak ITB? Baik. Baik, alhamdulillah. Mahasiswa ITB, Pendobrak masa depan. wah kurang paten. Jangan malu sama anak Trisakti. Mahasiswa ITB, Pendobrak masa depan. mahasiswa ITB, Pendobrak masa depan. sekali lagi mahasiswa ITB. Pendobrak masa depan. Gitu dong, tepuk tangan buat kita semua. Salam hormat tentunya yang saya banggakan dan yang saya hormati Pak Rektor. Terima kasih banyak atas kesediaannya mengundang kami dan kita bersama-sama berkumpul di sini. Salam hormat saya perwakilan dari Kang Dedi Mulyadi. Salam hormat saya untuk jajaran rektorat. Salam hormat saya di sini ada teman-teman anggota dewan yang terhormat, teman-teman DPRD provinsi, dan saya dengar ada DPRD kabupaten juga ya tadi. Salam hormat Pak Bupati hadir juga di sini saya dengar, dan Pak Maliki dari Bappenas, dan di sini ada Mas Yovan, dan tentunya saya di sini didampingi oleh pejabat eselon 1 yang ITB banget. Jadi tau nggak? Jadi pejabat eselon 1 di Kementerian UMKM yang ITB banget. Tepuk tangan dulu nih buat Pak Arif Rahman, Sesmen Kementerian UMKM. Dan ini Ibu Aziza yang juga alumni ITB, tepuk tangan sekali lagi. Yang tadi belum apa-apa udah kirim WA ke saya, terus nggak saya baca kan, saya oh ini apa nih, terus tiba-tiba deh saking pengennya saya baca itu, Pak Menteri, buka WA saya kata deh, saya buka, ternyata alumni ITB yang jadi menteri ada 6 loh, waduh luar biasa, jadi ITB banget, tepuk tangan dulu lah buat alumni ITB yang ada di Kementerian UMKM. Saya makasih, saya terus terang senang sekali kalau saya bisa masuk ke komunitas kampus
apalagi mahasiswa. Karena saya sadar dan paham sekali, dan saya nggak tahu ya, sepemahaman saya bahwa komunitas kampus itu adalah komunitas yang kritis, komunitas yang idealis, komunitas yang moralis, komunitas yang bergerak, berjalan, bertindak berdasarkan pendekatan-pendekatan intelektualitas, pendekatan-pendekatan yang rasional dalam segala hal. Sebagai contoh bahwa dalam banyak hal, kemarin saya juga udah bicara dengan Pak Rektor, kami ini Kementerian UMKM nggak akan mungkin bisa bergerak sendiri tanpa support dan dukungan dari pihak-pihak kampus. Bahwa tantangan kita di dalam menghadapi atau mendorong pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya sekedar kerja sendiri pemerintah. Jadi perlu kolaborasi dari semua pihak. Nah, maka dari itu forum-forum seperti ini menjadi sebuah forum yang sangat penting bagi kami Kementerian UMKM, dan bagi saya pribadi kebetulan saya lama di kampus. Dan saya juga dulu mantan aktivis di kampus, cuman saya ini alumni ITB, Dek. ITB. Jadi ITB itu institut terbarat-barat. Jadi kalau kamu kan Institut Teknologi Bandung, kalau saya tuh alumni ITB Institut terbarat-barat. Apa itu terbarat-barat? Kampus Trisakti itu adanya di Jakarta Barat, gitu. Jadi saya alumni Trisakti jurusan Teknik Perminyakan. Dan saya alumni perminyakan sangat familiar, hampir semua dosen-dosen saya tuh alumni ITB semua. Kita dulu ada namanya Pak Karnata. Pak Karnata itu lulusan ITB, S2, S3-nya dari Rusia. Makanya saya panggil dengan nama bukan Pak Karnata, tapi Pak Karnatop. Karena dia alumni ITB dan jebolan Rusia, jadi kita panggil Karnatov. Nah, dan cuman memang ini saya mau cerita dulu sedikit ilustrasi. Cuman memang di zaman saya waktu itu, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, saya berada pada posisi kalian. Semangat entrepreneurship di era waktu itu belum terlalu tonnya, narasinya belum terlalu tinggi. Tetapi seiring dengan perkembangan, karena waktu itu pasca reformasi, jadi kita lebih banyak gerakan mahasiswa itu, student movement ataupun gerakan mahasiswa itu lebih terorientasikan kepada gerakan politik. Itu. Karena pada saat di era-era saya tahun-tahun 98 2000-an itu kita pasca reformasi tahun 98, jadi lebih banyak itu gerakannya adalah gerakan mahasiswa yang berorientasikan kepada gerakan politik. Nah, seiring dengan tantangan zaman di era saya dan di era kalian berbeda. Saya ingin bilang bahwa di era sekarang ini, mohon maaf kalau misalnya ada yang merasa terkritik atau tersindir. Dan saya melihat ITB menjadi salah satu kiblat yang positif untuk saya angkat ini. Karena lahirnya para teknokratik ya dari kampus ini, dari kampus ITB ini. Dan yang juga, yang kedua, tadi saya sempat diskusi dengan Pak Rektor, di era generasi tahun 60-an dan 70-an, itu pengusaha-pengusaha top Republik Indonesia ini dari ITB loh. Ada yang kenal almarhum Pak Arifin Panigoro? Tahu ya? Tahu ya? Ya, keluarga Panigoro itu alumni ITB. Ada yang kenal Pak Abu Rizal Bakri? Ya, korporasi Bakri Group itu dari ITB. Dan artinya banyak sekali para teknokratik entrepreneur yang lahir dan dibesarkan dari kampus ITB ini. Dan memang secara sejatinya dan hitohnya ITB itu memang seharusnya menjadi basis teknokratik. Ataupun jebolan-jebolan ITB harus menjadi jebolan-jebolan teknokratik. Tapi yang perlu kalian tambahkan satu hal, bahwa tren ke depan, kalau kita mau bicara pada konteks pertumbuhan ekonomi yang masif, kita harus banyak melahirkan para entrepreneur baru, para wirausahawan muda yang baru. Bisa dibuka slide-nya, next lagi, next.
Ya, ini. Jadi kalau kita mau bicara tentang, saya mau bicara pada konteks pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, hampir di negara-negara berkembang di seluruh dunia ini, pertumbuhan ekonomi itu harus bersejalan linier dengan pertumbuhan jumlah entrepreneurship-nya, jumlah para wirausaha-wirausahanya. Dan semangat kewirausahaan itu tidak akan mungkin bisa dimulai pasca mereka di dunia, artinya menjadi lebih masif dan kuat kalau kita mulai mendorong semangat kewirausahaan itu dari sisi diri kalian-kalian di era kemahasiswaan ini. Hasil riset ini terlihat bahwa di antara 81% pemuda yang berminat menjadi wirausaha, hanya 8% pemuda yang memiliki bisnis. Sekarang saya mau tes nih, ini benar nggak nih? Angkat tangan di sini yang pengen menjadi wirausaha, yang pengen usaha. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, saya turun. Yang tidak ingin menjadi pengusaha, angkat tangan. Berarti semua pengen jadi pengusaha. Dek, yang di sana, coba yang barisan yang sana dulu, angkat tangan dulu yang mau jadi pengusaha. Sebarang sana, blok sana, blok sana, blok di sana, blok di sana. Oke, rata-rata saya asumsikan pengen jadi pengusaha ya. Mana dek? Lagi. Angkat tangan lagi, yuk. Yang pengen jadi pengusaha, biar gue lihat nih. Kamu yang manis, jadi pengusaha? Hah? Mau? Kamu dek? Jadi usaha. Yuk, lagi, sini ya. Blok yang sini. Yuk, blok yang sini. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Yang mau jadi pengusaha. Angkat tangan. Yuk, pede. Ayo, ITB, pede. Angkat tangan. Oke. Yang di sini, yang mau jadi pengusaha. Angkat tangan. Semuanya. Oke. Yang di sini. Ayo, ITB. Pendobrak masa depan. Jadi pengusaha, ini, sini, angkat tangan, yang nggak angkat tangan, kamu berdua pacaran ya? Oh enggak? Mau jadi pengusaha? Sip, hai sayang, kamu nggak angkat tangan? Oh angkat tangan, mau, oke. Ya, yang di ujung, mana, yang mau jadi pengusaha? Menjadi pengusaha. Kamu dek, kamu? Mau jadi ibu rumah tangga? Pengusaha? Oke ya, clear ya. Sekarang boleh nggak saya bilang bahwa mayoritas yang ada di ruangan ini kalian semua mau jadi pengusaha? Boleh nggak? Jawab, boleh? Boleh saya menyimpulkan, ini kan kita kaum akademisi, boleh ya saya menyimpulkan bahwa semua yang ada di dalam ruangan ini mayoritas mau jadi pengusaha? Boleh ya? Boleh ya, Pak Rektor boleh Pak ya, saya menyimpulkan karena rata-rata mayoritas mau jadi pengusaha. Sekarang satu orang saya ambil contoh. Dek, kamu tadi tunjuk tangan nggak? Nah berdiri. Ayo dek, ayo dong. Waduh. Kamu mau jadi pengusaha? Yakin? Nggak apa-apa, yang penting ada mau ada tidak. Mau jadi pengusaha? Tertarik? Kalaupun kamu mau jadi pengusaha, usaha apa? Jangan usaha deketin perempuan ya. Waduh. Enggak Pak, enggak. Usaha mungkin ya bisnis sih. Ya apa? Kira-kira? Gue juga tahu. Ayo apa? Mungkin saya sekarang tertarik ke F&B. F&B ya? Yeah. Food and beverage. Oke, nama? Pio. Belakangnya Pio nih, ini nih, lo nih. Ya. Mau jadi pengusaha? Mau Pak. Mau? Ya. Nama? Aufa. Usahanya kira-kira apa Pak? Kuliner sih Pak. Kuliner. Jurusan apa kamu? Matematika. Matematika. Oh mak ngeri kali. Pantesan wajahnya udah wajah matematika. Rumit.
Oke. Food ya. Ya. Yang wanita. Gelombang sini. Kamu dek. Ya kamu. Berdiri. Kamu mau jadi pengusaha? Hah? Iya. Namanya siapa? Tamara Blezinski. Oh, Tamara Naomi. Jurusan apa? Teknik metalurgi. Metalurgi. Kira-kira kamu tahu? Kamu mau, ya maksudnya anak metal kan? Anak metal, kamu mau usaha apa? Kalau saya sama sih mau F&B juga, tapi mencoba menginovasikan makanan daerah gitu. Makan apa? Makanan daerah, tapi belum sejauh itu terpikir ya. Sudah punya? Belum. Oke. Makasih metal. Yang cewek, ya kamu. Ya. Kamu mau usaha? Oke. Boleh Pak. Boleh. Namanya siapa? Terence Pak. Hah? Terence. Aris. Terence. Talent. Terence. Jurusan? Teknik kimia. Teknik kimia. Waduh. Banyak pendukung anak Tekim nih, Tekim. Kamu kira-kira mau usaha apa, Teris? Aku tuh pengen usaha yang ini Pak, paling kayak berhubungan dengan hewan peliharaan gitu sebetulnya. Berhubungan apa? Hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Oke. Saran saya, kamu pelihara ikan arwana. Boleh Pak. Kalau nanti punya uang. saya cerita kenapa menarik ya, pelihara ikan arwana. Saya siap jadi distributornya. Karena saya ini orang Pontianak. Kami orang Kalimantan Barat itu selama ikan arwana masih laku di pasaran, insya Allah kami masih hidup lah orang Kalbar ini. Makasih Teris. Satu lagi yang di sini, ya, adek, diri dek, mau jadi pengusaha? Mau? Jurusan apa? Teknik kimia lagi. Kamu kira-kira mau usaha apa? FMCG Pak. Apa itu? Fast Moving Customer Good. Wow, sedap. FMCG. Fast Moving Consumer Good. Asik. Itu apaan, Bos? Sejenis makhluk apa itu? Kayak kebutuhan sehari-hari gitu Pak, yang cepet. Oh, yang cepat. Oke. Sudah ada usahanya? Belum Pak. Rencananya. Oke. Makasih. Jadi gini. Saya melihat dengan Menteri Keuangan ini alumni ITB kan? Paten tuh ya? ITB lagi. Pantesan aja tadi Bu Azizah langsung dia promo. Arah orientasi Menteri Keuangan yang sekarang, ini pemikirannya agak sedikit out of the box dari mazhab ekonom-ekonom dia sebelumnya. Karena mungkin dia ada separuh anak teknik, separuh ekonomnya. Jadi pikirannya agak sedikit out of the box. Dan menurut saya cukup bagus, punya terobosan. Apa? Jadi upaya Menteri Keuangan mendorong lebih kepada sektor produktif. Coba kamu perhatikan, narasi pajak itu hampir tidak pernah dimunculkan oleh Menteri Keuangan sekarang. Jadi yang sekarang akan didorong oleh Menteri Keuangan itu sektor-sektor produksi, sektor-sektor produktif yang bisa mendorong pergerakan ekonomi, itu akan didorong oleh beliau. Nah, ini angin segar bagi para pengusaha. Ini saya mau bilang lagi, ini angin segar bagi para pengusaha. Kenapa saya bilang seperti itu? Mau itu pengusaha mikro, kecil ataupun menengah. Saya mau jelaskan dulu dari sisi global policy-nya dulu ya. Ini menjadi angin segar yang sangat luar biasa sekali, terbuka bagi para pengusaha-pengusaha ataupun calon-calon entrepreneur. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh kasusnya adalah yang terjadi kebijakan yang baru ini. Digelontorkan uang 200 triliun ke bank-bank himbara kita yang mau nggak mau nanti para bank, mana Bank Kalbar ada sini ya? Bank Jawa Barat. Bank Jawa Barat, Pak, pasti orang-orang bank dia sangat paham nih. Didorong uang 200 triliun ke bank,
Yang mau nggak mau bank pasti harus mengelola uang itu. Dan uang itu akan dikelola, diputer sedemikian sedemikian rupa dan didorong ke sektor produksi dan didorong ke sektor usaha. Artinya apa? Ada ekonomi yang bergerak dan opportunity dan peluang bagi kalian-kalian yang memang sudah mau memulai usaha juga terbuka. Poinnya saya mau bilang dalam konteks kebijakan global, kebijakan yang akan didorong oleh Menteri Keuangan yang ternyata dia alumni ITB, tepuk tangan dulu dong, alumni ITB. Ini akan memberikan ruang yang sangat besar ke sektor usaha. Yang jadi masalah sekarang, oke ya, tadi artinya pemerintah sudah menyiapkan landasan jalannya. Yang jadi masalah sekarang, apakah kalian para mahasiswa-mahasiswa ITB, adik-adik mahasiswaku tersayang, yang tadi katanya berkeinginan untuk menjadi pengusaha, serius untuk menjadi pengusaha? Tinggal itu pertanyaannya. Karena di sini deh, dari 81% pemuda yang berminat wirausaha, hanya 8% pemuda yang akhirnya dia punya bisnis. Ini tantangan. Ada yang bisa jawab? Ayo, yang bisa jawab saya kasih sepeda. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan saya ulangi ya. Yang jadi tantangan kita sekarang adalah dari mayoritas adik-adik mahasiswa yang ada di sini, adik-adikku tersayang, para calon-calon pendobrak masa depan, yang tadi kita sudah sepakat bahwa mayoritas yang ada di ruangan ini berkeinginan menjadi wirausaha, berkeinginan punya bisnis. Apakah kalian serius untuk merealisasikan mimpi kalian itu? Ya, kamu pilih diri deh. Wah, mau dapat sepeda nih. Ada sepedanya? Oh enggak ada. Nanti, ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Perkenalkan saya Misael dari Manajemen Rekayasa. Kebetulan saat ini... Manajemen apa? Manajemen Rekayasa Pak, FTI. Oh, rekayasa. Iya. Kamu pasti jago merekayasa hati wanita. Enggak. Ya, gimana? Kebetulan saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Koperasi Mahasiswa Pak di ITB. Oke, tepuk tangan dulu. Dulu waktu zaman saya di kampus, rata-rata yang alumni-alumni anak Kopma, kan betul ya, nyebutnya Kopma kan ya. Yang dia ex Kopma itu sekarang orang-orang tajir semua tuh. Sekarang itu angkatan-angkatan saya yang dulunya dia aktif di UKM, usaha kegiatan mahasiswa Kopma. Sekarang orang banyak duit semua. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi nggak ada duit, saya pinjam duit sama dia. Nggak, coba gimana? Iya, kami sedang membuka bisnis Pak di ITB ini. Ada di GKU Barat dan di Jatinangor. Nah, itu bisnisnya bergerak di bidang seperti market kecil gitu untuk kebutuhan mahasiswa. Itu kami mulai merintis kebetulan di tahun lalu dan tahun ini. Tahun ini baru buka saja bulan ini Pak di GKU Barat. Saya juga melihat memang tantangannya besar ya Pak dalam mempersiapkan itu, bagaimana vendornya dan lain sebagainya. Tapi kami coba mulai aja dan semoga ada dukungan nanti dari ITB atau apa seperti itu. Oke, berarti yang kamu mau sampaikan, kamu sudah memulai melalui jalur UKM Kopmakmu. Betul Pak. Betul ya? Betul. Pertanyaan kedua, maukah kamu apabila nanti dalam keinginanmu untuk menjalankan programmu, apabila ada tantangan, ada rintangan, kamu tetap akan terus fokus berjuang untuk merealisasikan apa yang kamu inginkan? Pasti Pak kalau soal itu. Tepuk tangan dulu. Ini kalian dihadapin semua ini. Nah, ada kasih sepeda Mas. Kamu sini dulu, anak Kopma. Kamu simpan sepeda ini sampai kamu tua. Ini kau, siapa namanya tadi? Ayo, sini. Sini. Asik kan? Nanti kalau sepedanya cuma satu, tapi tenang aja, yang kedua nanti dari duit saya. Mau pegang deh. Kamu simpen nih sepeda, lo bingkai di rumah lo simpen, lo jangan sampai hilang, lo ingat satu pesan gua. Oke? Pesannya begini. Masa depan itu tidak akan pernah ramah kepada mereka yang pemalas.
Masa depan itu tidak akan pernah mau berkompromi kepada mereka yang tidak punya keinginan kuat untuk merealisasikan mimpinya. Masa depan itu tidak akan pernah mau berdamai kepada kalian yang hanya bisa menyalahkan orang lain dari setiap kegagalan hidup kalian. Tapi masa depan itu hanya akan mau berkompromi, hanya akan mau berdamai kepada mereka yang selalu berpikir positif dan melakukan evaluasi terhadap diri dia di dalam setiap kegagalan yang datang pada hidupnya. Catat ini, kalau ada rekaman lo minta, lo simpen, lo pegang dalam hidup lo, dan pada saat lo yakin, oh ternyata yang dibilang sama Pak Maman itu benar, nah lo kayak ini. Oke? Tepuk tangan dulu. Awas sepedanya, Dek. Artinya apa? Saya ulangi begini. Pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Pemerintah adalah penyiap regulasi. Kita menyiapkan lapangan dan jalanannya. Tapi di saat semua kebijakan itu sudah disiapkan, kalau kalian semua kembali lagi tidak mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang-peluang yang ada, kalian tidak akan pernah berhasil. Karena pada akhirnya yang bisa membuat negara ini bangkit, negara ini tumbuh, negara ini besar, kalian semua berhasil, bukan hanya tugas kami sendiri, tapi perlu sebuah kolaborasi, dan kolaborasi yang saya butuhkan dari kalian para mahasiswa-mahasiswa ITB adalah kuatkan semangat kalian untuk menjadi pendobrak masa depan. Kalian semua saya yakin dari segala macam latar belakang, ada orang miskin, ada orang tidak miskin, ada orang kampung, ada orang kota, ada anak Jakarta, ada anak Bandung, ada anak Papua, ada anak Sulawesi. Kalian semua lahir dari berbagai macam latar belakang. Ada anak kiai, ada anak dosen, ada anak pengusaha, bahkan ada anak macam-macam yang lainnya. Tapi ingat, yang bisa membuat kalian berhasil itu bukan kami pemerintah, bukan latar belakang orang tua kalian. Tapi yang bisa membuat kalian berhasil semua adalah diri kalian sendiri dengan semangat yang kuat dan tekad yang kuat untuk mendobrak masa depan. Kalian sudah menjadi anak-anak yang diuntungkan dari semua anak-anak yang ada di Indonesia. Karena kalian bisa masuk ke dalam Kawah Chandra di Muka, kampus terbaik di Republik Indonesia ini. Manfaatkan peluang kekuatan yang sudah kalian miliki. Ada berapa orang di sini? 900 orang. Mungkin ada ribuan, jutaan anak-anak lainnya yang dia berkeinginan kuliah di kampus terbaik ini, tapi dia nggak punya kesempatan. Betul nggak? Betul nggak? Tetapi menjadi sangat naif dan bodohnya kalian pada saat kalian masuk ke dalam kampus terbaik ini dan mendapatkan kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama di sini, bersama-sama dengan kami-kami semua, jadikan ini sebagai salah satu peluang. Kalau dalam istilah manajemen itu ada yang disebut namanya SWOT analisis. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan, saya kasih sepeda. Kira udah dikasih contoh sepeda pada angkat tangan semuanya. Yang cewek sekarang, yang cewek. Nah, kamu yang semangat, ya. Yo. Baik, selamat pagi Pak. Yang itu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kasih 2. Nanti ya udah nggak apa-apa kamu ya, silakan. Oke. Ya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Samira Gia Luasa dari Prodi Manajemen Rekayasa. Oke. Tangan. Ya. Oke. Jadi SWOT analisis itu sepengetahuan saya, SWOT itu merupakan singkatan dari S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunity atau peluang, dan T-nya itu adalah threats atau ancaman. Okay. Jadi itu tuh merupakan sebuah analisis di mana kita bisa melihat
suatu kondisi itu dari dalam internalnya melalui strength dan weakness-nya, dan juga melalui lingkungan eksternalnya, yaitu threats dan opportunities-nya. Oke, tepuk tangan dulu. Kamu dapat sepeda karena sepedanya cuma satu, nanti yang tambahannya dari kantong saya. Nanti siapin sepedanya. Oke? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi begini, bedanya orang yang punya, jadi ini istilah saya, kebaikan yang tidak terorganisir itu pasti akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ada yang percaya? Ada yang percaya? Jadi kalian jangan pernah mau dengar ada orang bilang gini, dalam proses persaingan, udah kita pasrah aja, insya Allah niat kita baik, pasti kita akan menjadi pemenang. Pernah sering kalian dengar kayak begitu? Betul nggak? Sering sekali orang menggunakan diksi kebaikan atau niat baik selalu dijadikan sebagai tolak ukur bahwa dia akan berhasil. Sering sekali orang menggunakan diksi mimpi indah sebagai salah satu modal dia untuk sukses. Oh, karena gue udah punya mimpi indah, gue pasti akan sukses. Enggak. Saya ulangi sekali lagi, kebaikan yang terorganisir dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya apa? Sehebat-hebat apapun kalian, sekuat-kuat apapun mimpi kalian, sebaik-baik apapun niat kalian untuk mengangkat derajat keluarga kalian, untuk menjadi orang sukses ke depan, tanpa strategi dan taktik kalian akan menjadi seperti buih di atas lautan. Kalian kembali lagi akan menjadi pecundang. Karena saya ingin tegaskan bahwa masa depan tidak akan pernah ramah kepada mereka yang pemalas. Masa depan tidak akan mau berdamai dengan mereka yang tidak punya perencanaan dan strategi yang matang. Untuk merealisasikan mimpi kalian tadi, kalian harus punya strategi. Strateginya analisis, petakan kemampuan dan kelemahan diri kalian. Yang tadi disebut siapa namanya tadi, Dek? Samira, Mira, Akawaka, gitu ya. Jadi, saya ingin sampaikan, kalian harus punya SWOT analisis. Apa yang tadi saya bilang bahwa kalian ini sekarang adalah anak-anak ITB, itu adalah bagian dari strength kalian, bagian dari kekuatan kalian yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak lain. ITB punya kekuatan jaringan yang sangat luar biasa masif. Alumni-alumni ITB tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari lantai 1 sampai lantai 20 gedung bercakar langit. Kalian datang ke daerah manapun ada alumni ITB di situ, betul nggak? Buka pintu toilet pun gue rasa di terminal stasiun kereta api, kalau kalian tanya itu alumni mana, alumni ITB itu pasti. Artinya apa? Itu kekuatan kalian yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mohon maaf Mas, berapa lama lagi? Masih? Oh iya, oke. Itu sebetulnya dia menyebutkan 2-3 menit tuh intinya dia mau bilang udah habis Bang Maman waktunya. Sedikit lagi Mas ya, nanti kita ada tanya jawab kan ya? Ya. Intinya saya mau bilang bahwa menjadi orang berkeinginan untuk merealisasikan mimpi kalian, itu modal pertama adalah kalian harus punya tekad yang kuat. Pada pagi hari ini saya melihat rata-rata mayoritas dari 900 orang anak-anak muda yang ada di sini, kalian semua punya keinginan berwirausaha. Betul? 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 Kok kurang semangat? Betul? Kalau memang betul, tekadkan itu menjadi mimpi dan cita-cita kalian. Tepuk tangan dulu buat alumni, buat anak-anak ITB. Setelah kalian punya tekad yang kuat, baru kalian masukkan, petakan di mana kekuatan kalian, di mana kelemahan kalian, di mana kesempatan yang kalian bisa manfaatkan, di mana potensi tantangan-tantangan ataupun ancaman itu. Itu baru namanya alumni ITB.
Kalau alumni ITB kan teknokratik tuh, berpikir secara teknokrat. Jelas tuh perencanaannya. Oke? Setuju? Siap menjadi pengusaha? Nah, sekali lagi setelah dengar omongan saya, berkurang atau bertambah? Angkat tangan yang tetap pengen jadi pengusaha. Langsung berkurang kayaknya. Ayo. Jadi gue capek-capek ngoceh bukannya malah bertambah nih. Angkat tangan. Udah 2 sepeda lo gue kasih. Apa perlu gue kasih semua sepeda? Ayo angkat tangan sekarang yang tetap masih pengen jadi pengusaha. Ya. D. Kalian semua sudah punya gentleman agreement di antara kita. Saya ingin tanya satu orang. Mana. Ya. Kamu Dek. Lu kenapa pengen jadi pengusaha? Tadi tak angkat tangan nggak pengen jadi pengusaha? Lu kenapa pengen jadi pengusaha? Baik. Saya rasa untuk menjadi pengusaha itu sangat bukan pekerjaan apa? Role yang sangat mulia, Pak. Oke. Karena pengusaha itu yang membuka lapangan kerja. Oke. Dan saya sangat ingin menjadi bagian dari itu. Oke, tepuk tangan dulu. Yang pasti tambahannya, selain tadi membuka lapangan pekerjaan, duitnya lebih banyak, Bos. Betul. Itu nggak usah di expose ya, diam-diam aja bisi-bisi. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kalian punya fleksibilitas. Kalian punya kreatif, kalian punya kesempatan untuk berkreasi. Dan yang terpenting adalah dengan kalian menjadi pengusaha, selain tadi membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar, kalian mendorong dan berjuang untuk memberikan pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan hampir praktis saya lihat bahwa rata-rata alumni-alumni ITB secara tren itu memang rata-rata masuknya kalau nggak ke akademisi, ke profesional swasta, engineer dan lain sebagainya, dan ke birokrat. Dan saya berharap melalui momentum hari ini ada rata-rata 900-an orang yang ada di sini. Kalian semua harapan saya betul-betul konsisten mempertahankan cita-cita dan keinginan kalian yang besar itu untuk menjadi wirausaha muda di Indonesia dan terutama bisa mengharumkan nama ITB. Dan kami dari Kementerian UMKM siap bersama-sama untuk mensupport dan mendukung serta menjadi mitra dalam merealisasikan mimpi kalian itu. Saya pikir itu dulu sambutan dari saya, pemaparan dari saya. Selanjutnya nanti silakan saya buka tanya jawab, tapi jangan tanya status saya sekarang sudah punya istri 1, anak saya 2, jadi saya sudah tidak available lagi dan saya masuk dalam kategori ikatan suami takut istri. Jadi sepertinya agak berat kalau untuk hal-hal yang itu, tanya yang itu. Jadi yang lain-lainnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia. Luar biasa, satu orang semangatnya membahana ke seluruh aula barat. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Menteri yang sudah memberikan semangat. Tadi sudah ada kata kunci sebenarnya dari Pak Maman, Pak Menteri kita, bahwa sebenarnya ITB sudah menjadi tradisi memproduksi para teknokrat dan para pebisnis-pebisnis tingkat nasional dan global di Indonesia, seperti contoh beliau tadi Pak Arifin Panigoro, kemudian Pak Rektor tadi yang terakhir adalah mungkin founder dari Paragon begitu ya, Ibu Nur Hayati. Jadi itu sudah menjadi sejarah dari ITB. Bagaimana supaya merubah yang tadi 80% ingin menjadi wirausaha menjadi hanya 8% begitu, meningkatkannya hanya strategi dan taktik, tapi lebih dari strategi dan taktik adalah yang pertama adalah kekuatan mental dan motivasi kita untuk menjadi wirausaha. Kata-kata beliau, masa depan tidak ramah untuk kita yang malas dan masa depan tidak damai untuk kita yang tidak berstrategi. Terima kasih. Kita akan buka mungkin satu sesi, izin Pak Menteri, ada 2 atau 3 pertanyaan, nanti mungkin akan dari kampus Jatinangor dan Cirebon juga. Kita buka dulu. Pertanyaan ada 1 di belakang Mas
kemudian tadi ada mbaknya yang jilbab pink, kemudian yang ini deh, yang kuning ya. Silakan mendekat ke mic masing-masing, ada mic di situ, mbak yang jilbab putih dan mas kaos putih di belakang. Silakan mendekat ke mic yang ada di depan. Karena yang duluan mas yang baju mustard ini, silakan mas, nama, kemudian fakultas sekolah, prodi, dan pertanyaannya untuk Bapak Menteri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Maman dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Farel dari jurusan Teknik Industri. Di sini siapa tadi? Para? Farel. F. Farel ya. Oh ya, saya Sunda soalnya, jadi Para ya. Farah ya. Baik, silakan Mas. Di sini izinkan saya bertanya mungkin ke Pak Maman urusnya. Dengan kondisi tadi seberapa signifikannya sektor UMKM dan sektor informal di ekonomi Indonesia, yang tadi contohnya mungkin dari Jawa Barat sendiri ada 60% dan menurut data BPS tuh 59,4% persumbangan ekonomi Indonesia tuh dari sektor informal ini. Dan dari seberapa signifikannya itu, bagaimana dari sektor informal bisa menolong salah satu cita pemerintah sendiri yang dari Pak Prabowo, yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan, yang cita-citanya adalah 19 juta lapangan pekerjaan. Karena dengan kondisi mungkin ekonomi yang sekarang bisa dibilang agak lesu, juga menimbulkan UMKM bisa dibilang agak sulit untuk bertahan, dan untuk menyerap SDM sendiri yang ada itu ya sehingga juga lumayan sulit gitu. Nah, bagaimana dukungan dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan daya tahan dari UMKM agar bisa bertahan dan juga membantu membuka lapangan pekerjaan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Farah dari TI, silakan Mbak. Mbaknya dulu deh ya, ladies first ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Pak Maman. Perkenalkan, nama saya Syarifah Natania Fola dari Teknik Pertambangan ITB. Saya izin bertanya Pak, seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa sebenarnya dapat dilihat bahwa kami semua sebagai generasi Z itu memiliki motivasi serta semangat yang kuat untuk ingin menjadi salah satu wirausaha. Akan tetapi menurut saya pribadi, masalah yang paling sederhana mungkin kita semua sudah tahu, kami kekurangan semacam pengalaman, sehingga kami sendiri kami mempunyai semangat, akan tetapi karena kami minim pengalaman, kami menjadi takut untuk melangkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang memang semisal sektornya terkait kewirausahaan, seperti yang berkaitan dengan jurusan bisnis atau sebagai macamnya. Dan kemudian saya sebenarnya tertarik juga terhadap profil Bapak yang merupakan teknik perminyakan, akan tetapi Bapak berkecimpung ke bagian UMKM yang dimana itu sendiri sangat bertolak belakang ya. Nah, saya mau tahu aja untuk pertanyaan yang pertama tadi, dan juga bagaimana Bapak bisa masuk ke dunia kewirausahaan walaupun latar belakang Bapak sendiri adalah teknik perminyakan. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fira dari Tambang. Selanjutnya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Alkaf dari Prodi Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan Pak Menteri, saya bermimpi untuk menjadi pengusaha dan jawaban Pak Menteri akan sangat membantu usaha saya gitu. Pak Menteri, data menunjukkan UMKM menyumbang sekitar 60-70% PDB nasional dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia. Namun di sisi lain, banyak UMKM masih kesulitan melakukan pencatatan keuangan yang rapi sehingga mereka sulit mengakses pembiayaan formal dan pada akhirnya sulit untuk scale up. Menurut Bapak, apa tantangan paling krusial dalam meningkatkan literasi dan manajemen keuangan UMKM di Indonesia? Dan dalam konteks untuk menuju Indonesia Emas 2045, bagaimana peluang bagi kita generasi muda untuk menghadirkan solusi digital, misalnya melalui kecerdasan buatan dan lainnya, agar bisa menjadi bagian dari ekosistem resmi pendukung UMKM sekaligus mendorong lahirnya UMKM yang lebih tangguh dan bisa berdaya saing global. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman, silakan kembali ke tempatnya.
Pak Menteri, semoga pertanyaannya sesuai dengan pesan Pak Rektor nih ya. Cukup challenging begitu ya. Yang pertama dari Farah Pak TI, bagaimana mungkin lebih kepada dukungan pemerintah ataupun yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian UMKM untuk sektor real. Dari Vira, ini pengalaman menjadi takut nih karena kurang pengalaman ini Pak. Nah ini mungkin bisa inspirasi Bapak sendiri terutama tadi dari teknik begitu menjadi mengurusi kewirausahaan nasional ini Pak. Dan yang terakhir Alkaf dari kewirausahaan, bagaimana supaya apa sebenarnya tantangan utama bagi UMKM terutama dari segi literasi keuangan dan digital. Ya. Silakan Bapak. Makasih. Pertanyaan pertama sama yang ketiga kayaknya hampir mirip ya. Kurang lebih Pak. Viral ya, dari Feril. Farah. Farel sama siapa tadi yang ketiga? Adi. Ari. 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 Oh, Ali Topan anak jalanan. Oh. Nah, sama yang anak tambang tadi siapa namanya? Tania. Tania nanti saya jawab yang terakhir ya. Saya respon. Saya mulai dari karena tadi udah menyinggung PDB. Pendapatan domestik bruto. Kontribusi sektor UMKM itu kepada PDB kita itu kurang lebih plus minus 55 sampai 60%. Artinya hampir setengah lebih kontribusi pendapatan domestik bruto kita itu disumbang dari sektor usaha mikro kecil menengah. Pertanyaannya apa itu PDB? Itu dulu ya. PDB itu konsumsi keluarga ditambah dengan investasi, ditambah dengan government spending, ditambah dengan selisih ekspor dan impor. Itulah yang menjadi pendapatan domestik bruto. Artinya 4 parameter ini, yang pertama konsumsi keluarga, yang kedua adalah government spending, dan yang ketiga adalah investment, plus selisih ekspor dan impor, itu harus naik terus tuh. Jadi kalau kita mau genjot PDB kita ya 4 parameter ini aja lah yang kita mainkan, mau mana yang dinaikkan, mana yang digenjot, mana yang menjadi prioritas ya silahkan di situ. Nah, dari 4 parameter itu yang akhirnya menjadi pendapatan domestik bruto kurang lebih 60% itu disumbang dari sektor UMKM. Artinya apa? Kesimpulannya saya mau sampaikan kepada adik-adik semua, sektor UMKM menjadi sektor yang sangat strategis dan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa dan negara kita. Berarti kalau kita masuk atau berkontribusi menjadi pengusaha mikro, kecil dan menengah, secara tidak langsung teman-teman ikut berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi negara. Itu yang tadi saya selalu bilang bahwa pengusaha mikro, kecil dan menengah itu adalah the guardian of ekonomi Indonesia. Itu dulu. Jadi semangat besar dan nasionalismenya. Yang kedua, namun kita sadar deh bahwa ada lagi nih mungkin data yang mungkin kalian lebih kaget lagi. Ada 57 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya mau nanya satu simulasi, ada yang punya saudara 3 atau 4? Anak paling tua? Enggak, paling kecil. Ada yang anak paling gede? Siapa yang anak pertama? Kamu. Adikmu berapa, Dek? 2. Jadi sama kamu 3. Puyeng nggak ngurusin adik lu? Puyeng? 2 orang aja. Namanya siapa, Dek? Lutfi. Julfi. Puyeng ini bukan berarti dia akhirnya patah semangat, enggak kan, betul nggak? Betul. Puyeng ya ngurusin 2 adik ya. Bayangkan Julfi baru ngurusin 2 adiknya aja puyeng, coba. Lutfi Pak. Maaf. Oh Lutfi. Iya. Gue sebetulnya tuh tahu nama-nama lu semua, cuman gue sengaja biar lu aware gitu. Asli ngeles saya kayak bajai. Sorry Bi. Jadi Lutfi punya adik 2. Dia sebagai abang paling tua, dia ngurusin adiknya dengan segala macam ragam gaya adiknya. Betul. Adik nomor 2 hobi makan permen. Adik nomor 3 hobi main layangan. Nah, abangnya si Lutfi hobi kuliah, hobi belajar. Terkadang ekspektasi si Lutfi terhadap adiknya yang dia punya ekspektasi, Dek,
lu kayak gue dong. Gue abang lu nih lulus ITB. Jurusan apa, Pi? Aktuaria. Aktuaria tuh statistik ya? Iya. Statistik. Iya. Rumit lagi. Oke. Si Lutfi sebagai abang sering sekali menyampaikan pesan kepada adiknya yang nomor 2 dan nomor 3. Dek, gue ini abang lo, udah menjadi contoh buat lo. Karena gue lulus ITB, gue masuk jurusan aktuaria. Lu juga harus kayak gue, punya mimpi dan semangat yang sama. Jangan cuma makan permen doang, lo main layangan. Betul nggak? Itulah naluri si abang kepada adiknya. Karena rasa sayang dan rasa cinta abang kepada adiknya. Ngurusin 2 aja udah puyeng. Betul? Gimana yang ngurusin 57 juta? Nangkep ya? Maksudnya saya mau bilang dulu nih, 57 juta pengusaha UMKM dengan segala macam ragam keinginan, ekspektasi, harapan, tantangan dan masalahnya. Jadi bisa bayangkan problem situasi hari ini, tantangan, saya nggak bilang problem, mohon maaf, saya tidak bilang problem, tantangan hari ini yang dimiliki oleh Kementerian UMKM adalah bagaimana bisa hadir di dalam setiap proses tumbuh kembangnya pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di 57 juta itu yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya menganalogikan pengusaha UMKM ini seperti semut. Analogi ya, semut yang tersebar di mana-mana. Ada yang di gedung bertingkat, ada yang di restoran mewah, ada yang di pedalaman kampung, ada yang di perkotaan, tersebar di mana-mana. Anda bisa bayangkan kalau kami Kementerian UMKM ditugaskan untuk datengin satu-satu 57 juta itu bisa tercapai nggak? Kira-kira menurut Farel ya, kira-kira bisa nggak Kementerian UMKM datengin satu-satu 57 juta itu? Satu. Jangankan 57 juta itu, 900 orang yang ada di sini aja, selesai gue keluar dari ruangan ini, habis acara ini gue udah lupa. Betul nggak? Jangankan gue, lu juga kalian semua dihadapkan pada situasi harus dalam waktu singkat seperti ini menghafal ataupun menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan 900 orang ini, pasti pusing. Itulah program kita ke depan. Kita mau memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi yang kita sebut namanya Sapa UMKM. Sapa UMKM inilah yang nanti akan menjadi perpanjang tanganan pemerintah untuk hadir, menegur, menyapa, berbicara, mendorong, membuat sebuah terobosan kepada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di seluruh Indonesia ini, agar apa yang menjadi harapan dari pemerintah dan menjadi harapan dari teman-teman pengusaha mikro, kecil dan menengah bisa terrealisasi dan tercapai. Artinya apa yang tadi saya bilang, transformasi digital dan optimalisasi pemanfaatan teknologi adalah menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan dan menunjukkan kehadiran pemerintah di dalam setiap proses tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, lalu yang terakhir saya jawab, tadi sekaligus merespon apa yang dibilang oleh adik kita, the mining student, anak mining kan, anak tambang kan. Dan saya yakin ini sama seperti kalian semua. Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti ini. Saya jawab dengan bukunya Ki Hajar Dewantara, judulnya Aku. Silakan kalian cek aja, beli. Kalau nggak tahu masih ada nggak ya itu buku, kayaknya udah nggak ada deh. Ki Hajar Dewantara bilang begini, sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada yang membuat. Saya ulangi sekali lagi, ini ya berlaku untuk semuanya ya. Sesungguhnya gampang dan susah itu tidak ada yang membuat. Kalau kalian semua hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kalian semua nggak akan pernah bisa maju. Saya ulangi sekali lagi, kalau kalian semua anak-anak ITB, mahasiswa-mahasiswa ITB hanya berani pada yang gampang dan takut pada yang susah, maka kalian semua tidak akan pernah bisa maju.
Namun sesungguhnya bagi orang yang jiwanya kokoh dan mantap, bagi mereka para pendobrak-pendobrak masa depan, terlepas dari apapun mimpi dan cita-cita kalian, mau jadi pengusahakah, mau jadi akademisikah, mau jadi ilmuwankah, mau jadi profesional topkah, gampang dan susah itu hanya ada satu. Sesungguhnya bagi orang yang jiwanya kokoh dan mantap, gampang dan susah itu tidak ada. Gampang menurut kalian belum tentu gampang menurut dia. Susah menurut dia belum tentu susah menurut kalian. Artinya apa? Kuncinya adalah satu, keyakinan. Yakinlah bahwa kalau kalian sudah punya mimpi dan cita-cita, dan mimpi dan cita-cita kalian itu baik untuk masa depan kalian, dan tujuan kalian untuk mengangkat harkat derajat keluarga kalian, berjuang untuk keluarga kalian di rumah, insya Allah kesuksesan itu akan ada di tangan kalian dan dalam diri kalian semua. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan untuk menjawab ini semua. Pemerintah sudah dan akan berusaha untuk menyiapkan semuanya. Rektor ITB, dekan fakultas, ketua jurusan sudah menyiapkan semuanya untuk kalian. Silabus, materi, konsep kurikulum pelatihan, tetapi sekali lagi ada yang IP-nya 1, ada IP yang 2, ada IP-nya yang 3, ada yang kumlot 4,00. Kenapa itu semua? Bagi mereka yang dapat IP 4, bagi mereka yang dapat IP-nya 3, 2, dan 1, yang menentukan adalah seberapa besar effort perjuangan kalian. Setuju? Mari kita sama-sama bersepakat di akhir acara ini. Yuk kita berkomitmen bahwa yang bisa merubah masa depan kalian, yang bisa membuat masa depan kalian cerah ataupun tidak, itu bukanlah mereka. Bukanlah dia, bukanlah kalian, bukanlah pemerintah, bukanlah rektor ITB, bukanlah anggota DPRD, bukanlah gubernur, karena tugas kami semua hanyalah menyiapkan jalan buat kalian. Tugas kalian semua, kata kuncinya, siapapun itu yang bisa merubah masa depan kalian adalah diri kalian sendiri. Sukses selalu buat anak-anak ITB, sukses selalu untuk mahasiswa-mahasiswa ITB, dan kalian adalah anak-anak terbaik bangsa ini yang sudah ditempatkan dan ditakdirkan oleh zaman untuk bisa berkuliah dan mengecam ilmu di Kawah Canda di Muka terbaik Institut Teknologi Bandung. Tepuk tangan dan sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maman atas kalimat dan semangatnya yang menginspirasi kita semua. Tadi rasanya ditutup dengan luar biasa. Gampang dan susah itu hanyalah mindset. Hanya yang berani pada yang gampang tidak akan maju bagi kita semua. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk menyambut tantangan dan menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak Maman. Rasanya dari Pak As. Oh ya, satu. Nanti kami saya lupa menyampaikan, dari Kedeputian Kewirausahaan kita sudah menyiapkan semua program-program entrepreneurship, dari pelatihan, business matching, terus untuk memberikan pelatihan literasi keuangan dan lain sebagainya. Silakan, ini sudah kita siapkan semua perangkatnya untuk kalian semua yang memang benar-benar berkeinginan menjadi pengusaha. Dan tentunya ini semua kembali lagi kita sudah siapkan perangkatnya, tinggal tergantung kalian mau serius ataupun tidak. Nah, harapan saya bisa lahir pengusaha-pengusaha muda terbaik dari ITB ini yang tentunya bisa menjadi kebanggaan buat alma mater kalian. Jadi apalagi Deputi Kewirausahaannya Ibu Azizah adalah senior kalian dari ITB. Jadi saya yakin makin paten lagi. Siap. Jadi undangan dan juga ajakan buat dari Pak Menteri buat mahasiswa semua, karena kita akan bersama Kementerian UMKM selama 2 hari
full. Besok adalah workshop dengan Pak Wamen, kemudian ada para Bapak Ibu Asdep yang juga turun memimpin workshop-workshop dari finance, ekosistem, kemudian juga dengan komunitas. Jadi teman-teman tidak ada alasan untuk belajar bersama Kemenkop dan ITB yang sudah, yang tadi Pak Maman bilang, menyiapkan jalannya. Mari kita kasih tepuk tangan yang luar biasa kepada Pak Maman dan kami persilakan Pak Maman untuk kita kembali ke tempatnya, acara kami kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Roni. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi. Mohon izin Bapak Maman untuk dapat berada di atas panggung karena selanjutnya kita akan pemberian piagam dari ITB kepada Kementerian UMKM. Untuk itu kami mengundang Profesor Tata Cipta Dirgantara untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Maman Abdurrahman. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ITB dan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan berakhirnya sesi foto bersama kali ini, maka berakhir pula rangkaian Studium Generale Institut Teknologi Bandung pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Menteri UMKM Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Rektor Institut Teknologi Bandung, Sekretaris Kementerian UMKM, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, dan seluruh pihak pendukung terlaksananya kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dari kuliah umum ini dapat menyalakan semangat baru, melahirkan wirausahawan juara, dan membawa Indonesia menuju kejayaan di panggung dunia. Selanjutnya sebagai bentuk nyata dukungan kita terhadap penumbuh kembangan wirausaha, kami mengundang Bapak Menteri dan para tamu undangan untuk melanjutkan peninjauan Entrepreneur Expo yang berlokasi di Aula Timur ITB.